jika seorang anak memiliki nama yang termasuk nama Allah. Yani dia bernama dengan nama-nama Allah misalnya, salah satu di antara nama Allah. Namun ia tidak pernah tahu sampai akhir hayatnya bahwa tidak boleh memiliki nama dengan nama Allah. Seperti Rahmat, Aziz. Ini gimana ya, Pak? Baik. Tidak boleh al-asal nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ada yang tidak boleh dipakai bernama dan ada yang boleh dipakai bernama. Jadi tidak semua namanya Allah itu tidak boleh dipakai bernama. Ada nama-nama Allah yang boleh dipakai bernama. Adapun nama-nama Allah yang tidak boleh dipakai bernama, ini nama-nama seperti misalnya Allah atau Ar-Rahman atau apa? Nama-nama yang menunjukkan al-mubalaghah yang berlebih-lebihan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun selainnya, maka ini boleh digunakan bernama al-jawaz. Iya. Seperti misalnya apa namanya? Di sini katanya Rahmat. Rahmat itu bukan nama Allah. Ya, tidak ada namanya Allah Rahmat. Nah, Aziz ada. Aziz nama Allah Aziz. Cuma nama Aziz ini boleh dipakai bernama. Dengan dalil Allah Taala mengatakan apa? Wa qalat imra'atul Aziz. Dan Allah dan berkatalah istrinya Al-Aziz. Dan di sini ditakrir, disetujui. Menunjukkan boleh seorang bernama dengan Al-Aziz. Demikian pula apa? Rauf, Rahim, boleh dia bernama dengannya. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi, bil mu'minina raufur rahim. Iya. Yang mana Nabi Muhammad itu rauf rahim, disifati Nabi Muhammad itu rauf rahim. Atau adapun Aziz misalnya kayak tadi, azizun alaihi ma anittum. Iya. Aziz. Iya. Dan seterusnya. Maka di sini nama-nama seperti ini, nama-namanya Allah Subhanahu wa taala itu boleh dipakai bernama kecuali nama-nama yang kita sebutkan tadi. Itu pun yang aula wa afdal, lebih pantas dan lebih utama kalau dia ingin bernama dengan nama Allah ditambahkan dengan ta'bid, nama penghambaan di depannya. Misalnya kalau dia mau katakan Aziz, dia katakan Abdul Aziz. Dia mau bernama dengan misalnya Al-Ghafu, kayak tadi misalnya Rahim, dikatakan Abdur Rahim. Rauf, dikatakan Abdur Rauf, dan demikian seterusnya. Jadi ala kulli hal tidak semua nama Allah itu terlarang untuk dipakai bernama. Cuman memang sebaiknya dia menggunakan kata Abdul di depannya. Adapun kalau dia tidak pernah tahu sampai akhir hayatnya, tidak ada masalah insyaallah. Hendaknya dia merubah segera. Katanya tauhid dibagi 3. Rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Siapa yang membagi demikian? Di kitab apa, jilid dan halaman? Iya. Di sini pembagian tauhid menjadi 3. Secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala menyebutkan. Iya. Secara tidak langsung Allah menyebutkan dan Rasulullah SAW juga menyebutkan secara tidak langsung. Secara apa? Istilahnya kalau kita kebahasakan secara tersirat. Secara tersirat. Secara tersurat iya tidak ada. Tapi kalau secara tersirat, ini Allah menyebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan akan adanya tauhid yang 3 ini. Dari Al-Quran, dalilnya surah Al-Fatihah. Di dalamnya terdapat 3 jenis tauhid. Kemudian dalam surah Maryam, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir la ibadatih hal ta'lamu lahu samia. Rabbnya langit-langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Ini tauhid rububiyah. Fa'budhu, beribadahlah kepadanya, tauhid uluhiyah. Wastabir la ibadatih, bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau mengetahui ada yang setinggi dengan Allah? Ini tauhid asma wa sifat. Dan ada beberapa ayat yang lain dan juga dalam hadits yang sahih bahwa Allah dan Rasulnya membagi tauhid menjadi 3 bagian secara tersirat. Kemudian juga hal yang berikutnya pembagian tauhid menjadi 3 ini
Tidak bertentangan dengan pembagian yang lain yang membaginya menjadi 2 atau membaginya menjadi 4. Ya. Selain tauhid hakimiyah ya. Selain tauhid hakimiyah. Amma tauhid hakimiyah ini taksim yang tidak dibutuhkan adanya. Ya. Malah diada-adakan dengan tujuan, dengan maksud-maksud tertentu. Ya. Dengan maksud-maksud tertentu. Ya. Ala kulli hal di sini, tidak setiap permasalahan agama itu butuh dalil tersurat. Ya. Sekarang anggaplah, ya. Sebenarnya membagi tauhid menjadi 3 kita tidak permasalahkan. Misal ya, ada orang yang meyakini rububiyah Allah, meyakini uluhiyah Allah, meyakini asma wa sifat Allah, benar seluruhnya. Kemudian dia mengatakan, saya tidak mau bagi tauhid menjadi 3. Kita katakan la ba'sa, tidak ada masalah. Kan begitu? Tidak ada masalah. Saya tidak mau mengatakan tauhid ada 3. Saya tidak mau mengatakan tauhid menjadi 3. Tidak ada masalah. Selama kamu bertauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kan begitu? Bukankah para sahabat di pembagian ini tidak ada? Sahabat tidak kenal tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tapi mereka mengamalkan inti tauhid, 3 tauhid ini. Maka selama ada orang yang konsisten dengan 3 jenis tauhid ini, tidak ada masalah dia apa? Misalnya dia mau menolak penamaan ini, penamaan seperti ini ijtihad para ulama. Iya. Cuman konsekuensinya dia juga harus menolak penamaan rukun iman. Orang yang menolak penamaan ini ya, orang yang menolak penamaan ini dia harus menolak penamaan rukun iman. Mana ada hadisnya penyebutan Nabi bersabda arkanul iman ada 6. Kan begitu. Dia juga harus menolak apa? Penamaan arkanul Islam. Ketika ditanya ada enggak rukun iman, dia harus mengatakan tidak ada. Kan begitu. Karena dia menolak tauhid yang 3 ini. Karena penyebutan arkanul iman, rukun Islam, ini juga ijtihadnya para ulama semua. Taksim-taksim seperti ini kan pembagi ijtihad para ulama untuk memudahkan. Dia juga harus menolak adanya penamaan syurutus shalah, syarat syahnya salat, syarat wajibnya salat. Dia harus menolak penamaan-penamaan seperti itu semua. Iya kan? Dan ini tentunya akan seperti tanakut nantinya. Ya, bertentangan. Ala kulli hal sekali lagi, intinya dalam masalah tauhid tentunya dia kerjakan 3-tiganya. Masalah penamaan, masalah taksimat, ini ijtihad para ulama. Terserah dia mau terima atau tidak. Cuma kalau dia mau selamat dia terima agar tidak tanakut nantinya, karena banyak perkara-perkara yang harus dia ingkari. Penamaan-penamaan, pembagian-pembagian dia harus ingkari. Tapi sekali lagi intinya kita tidak tidak ada orang yang musyrik atau dikatakan keluar dari Ahlus Sunnah hanya karena mengingkari apa? Saya tidak mau membagi tauhid menjadi 3. Tauhid ya tauhid katanya misalnya. Sah, tidak ada masalah. Yang penting kamu tidak berbuat syirik, tidak rusak uluhiyahnya, tidak rusak rububiyahnya, tidak rusak asma wa sifatnya, tidak rusak arkanul imannya. Kan begitu, tidak ada masalah. Ini hanya sekedar penamaan dan taksim di kalangan para ulama. Wallahu a'lam.